Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita dapat menerima firman dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jam pemberitaan pada hari ini. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Kita akan melihat slide saja di PowerPoint. Ya, Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu saudara sekalian, Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6 bacaan kita hari ini merupakan sebuah puisi yang berisi 3 baris. Yang pertama, yaitu mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Ini merupakan sebuah kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan ini berawal dari satu persoalan hidup yang menghimpit pemazmur pada saat itu, sehingga dia berkata dan bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Ada 2 kata penting di dalam baris yang pertama ini, yaitu yang pertama adalah kata tertekan, dan yang kedua adalah kata gelisah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan baris yang kedua. Baris yang kedua berbunyi demikian, berharaplah kepada Allah. TBLAI, Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia, itu menerjemahkannya dengan diberi tanda seru. Tanda seru ini melambangkan bahwa ini merupakan satu ungkapan iman. Ungkapan iman ini memiliki satu kata yang sangat penting, yaitu berharaplah. Setelah bertanya tadi, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Maka kemudian muncul satu jawaban iman. Jawaban iman ini adalah berharaplah kepada Allah. Mengapa dia menjawab dengan ungkapan iman ini, berharaplah kepada Allah? Baris yang ketiga itu adalah jawaban yang pasti, yaitu sebab aku bersyukur, atau lebih tepatnya aku akan bersyukur. Satu konsep future. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Aku akan. Berarti ini menunjukkan bahwa bersyukurnya memang di situasi future. Pertolongannya di situasi future. Tetapi di masa kini, yang tentunya masih tertekan dan gelisah itu, dia bisa berharap
kepada Allah. Selanjutnya, siapakah pemazmur pasal 42 ayat yang ke-6 ini? Pemazmur itu bukanlah seorang teolog yang mampu menerangkan secara sistematis akan hal-hal tentang Allah dan sifat-sifatnya secara gamblang. Dia bukanlah teolog yang memberikan wejangan-wejangan hikmat, wejangan-wejangan bahwa Tuhan itu begini loh. Tuhan itu kasih. Tuhan itu maha pemurah. Dan seterusnya dan seterusnya. Ia adalah seorang yang saat itu bagaikan seorang Ayub yang berkata, hanya dari kata orang saja, hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ada dua hal di sini yang dipisahkan dengan waktu. Yaitu yang pertama itu adalah konsep pas, konsep masa lalu. Dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Dan masuk kepada konteks masa kini. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub bukanlah teolog yang tadi saya katakan seperti pemazmur. Bukanlah teolog yang mampu menerangkan secara sistematis. Kalau dia berkata tentang Allah, misalnya dia membuat satu buku yang tebal-tebal. Tidak. Ayub adalah orang yang mengalami. Seperti dikatakan di Ayub pasal 42 ayat yang ke-6 yang saya sitir tadi. Hanya dari kata orang saja, dulu aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Di bagian yang pertama, itu adalah iman kata orang. Dan di bagian yang kedua, itu adalah iman yang mengalami sendiri. Jadi dulu Ayub itu bisa menerangkan Allah itu kasih, Allah itu adil, Allah itu pemurah, Allah itu sangat dahsyat. Tetapi kata orang, sejak pertemuan antara Allah dengan Ayub, pertemuan itu merupakan sebuah konseling di mana Ayub saat itu menderita. Tetapi di tengah-tengah penderitaan itu ada perjumpaan dengan Allah. Ada seorang teolog yang sangat terkenal, ahli perjanjian baru dari Jerman yang bernama Rudolf Bultmann. Memang teolog-teolog Injili mengatakan bahwa Rudolf Bultmann ini adalah seorang yang liberal sekali. Tetapi ada pernyataannya yang demikian bagus, bisa kita pegang, bukan pernyataannya yang lain, tetapi ada satu hal, dia mengatakan bahwa Ayub itu adalah orang yang koram deo. Mengapa dia mengatakan demikian? Iman itu memang yang pertama itu adalah iman kata orang. Iman kata orang itu adalah iman kata teman saya. Iman kata teman seiman saya. Iman kata hamba Tuhan. Iman kata gereja, bisa jadi. Iman kata buku-buku rohani. Iman kata sarjana-sarjana teologi.
yang menyusun buku-buku yang sangat banyak. Tetapi itu adalah iman kata orang seperti yang kata Ayub tadi. Dulu aku percaya kepada Engkau. Dulu aku mengenal Engkau ya Tuhan. Itu dari kata orang. Tentunya ini tidak salah. Tapi ini adalah baru tahap yang awal dari iman. Seperti kata firman Tuhan, iman itu muncul dari pendengaran. Iman itu muncul dari pengetahuan. Banyak-banyak baca buku, itu bagus. Tetapi iman yang pertama ini jangan berhenti sampai di situ. Pemazmur maupun Ayub tidak hanya memiliki iman kata orang, melainkan dia memiliki sebuah pengalaman yang sangat indah dengan Tuhan. Dalam kacamata imannya, Ayub mengalami perjumpaannya sendiri dengan Tuhan. Dulu kata orang tiada yang mustahil bagi Allah. Allah itu adalah Allah yang mulia. Tapi sekarang kata Ayub sendiri, benar Tuhan. Allah itu agung. Allah itu mulia. Karena aku sendiri mengalami pengalaman iman dengan Engkau. Itulah teologi coram Deo. Ada sebuah perjumpaan iman antara Ayub dengan Allahnya. Saat Pemazmur 42 ayat 6 itu menulis, dia saat itu masih berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Semua manusia itu dapat hidup tertekan. Semua manusia dapat hidup gelisah. Manusia tanpa perasaan tertekan, tanpa perasaan gelisah, tanpa pernah mengalami itu namanya bukan manusia. Dia adalah robot. Seorang manusia telah dikaruniai Allah, dan ketika dia merasakan sakit, dia akan dapat tertekan. Dia akan dapat gelisah. Raja Daud sebagai pemazmur, dia juga tidak imun terhadap dua kata yang sangat penting ini, yaitu tertekan dan gelisah. Daud raja yang besar, dia mengalami banyak pengalaman bersama dengan Tuhan, dengan mazmur-mazmurnya yang begitu indah, tetapi dia tidak imun terhadap perasaan tertekan dan gelisah. Baik miskin maupun orang kaya, semua manusia, baik kecil maupun besar, dia dapat mengalami kehidupan yang tertekan, kehidupan yang stres, dan merasakan gelisah sebagai akibat dari stres itu. Apalagi di situasi masa kini, ketika pandemi yang bisa dikatakan seolah-olah ini kok enggak ada berhentinya. Dulu ketika di awal, di bulan Maret, langsung gereja-gereja lockdown. Gereja-gereja tidak dapat berbakti di gerejanya, di gedung gerejanya. Bagaimana ini Tuhan? Lalu seperti kayak gagap gitu. Beli alat-alat video dan sebagainya. Belajar kembali untuk bagaimana live streaming. Kemudian ketika hamba Tuhan menghadapi ini,
beberapa di antara jemaat yang kemudian terkena pandemi ini, sakit di rumah sakit. Bagaimana ini? Cara mengkonselingnya bagaimana? Bingung. Padahal jemaat saat itu membutuhkan konseling itu. Pak, kami membutuhkan bantuan. Kami membutuhkan kehadiran Bapak. Tapi Bapak Pendeta, waduh, bingung. Takut kalau ketularan, dan memang benar tidak diperbolehkan, sangat dilarang untuk berjumpa dengan orang-orang yang terkena ini. Kemudian ada sedikit harapan, oh mungkin Agustus sudah bisa. Tetapi toh terus berkepanjangan sampai sekarang ini. Mungkin sedikit ada pengharapan, oh akan ada vaksin. Tetapi toh pemerintah sekarang ini pun tetap mengatakan meskipun vaksin, tetapi tetap protokol harus tetap dijalankan. Kehidupan yang seperti ini, kehidupan yang tidak wajar, kehidupan yang bisa dikatakan new normal begitu, itu membawa stres di mana-mana. Angka bunuh diri meningkat, angka-angka kejahatan meningkat juga. Dan yang mengagetkan, angka perceraian akhir-akhir ini juga sangat meningkat. Itu semua akibat dari tertekan dan gelisah. Pemazmur tadi mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Apa yang dilakukan oleh pemazmur? Yang dilakukan oleh pemazmur itu adalah berharaplah kepada Allah, hai jiwaku. Berharaplah kepada Allah. Pemazmur saat itu datang kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Pengharapan itu adalah anugerah. Jadi ketika manusia penuh dengan kegelisahan, manusia penuh dengan ketakutan, maka harapan itu adalah anugerah. Ketika manusia bisa berharap kepada Tuhan, Sang pohon pengharapan itu, tempat kita bermohon dan berharap, itu adalah anugerah Tuhan. Manusia harus mencari peluang untuk mendapatkan pengharapan itu, meskipun pengharapan itu kecil. Meskipun peluang itu kecil, manusia harus dapat meraih peluang yang kecil itu. Dan peluang yang kecil itu ada sebuah harapan. Yang sering kali saya lihat, ada orang yang wah itu gagah gitu ya, jalan-jalan kemana tanpa menggunakan atau mengikuti protokol yang ada. Tiba-tiba dalam kegagahan itu dia divonis positif corona. Apa yang terjadi? Ketika orang itu drop down, maka semakin lemahlah dia. Berbeda dengan itu, ketika ada orang yang meskipun itu kecil, dia memiliki pengharapan untuk hidup. Dia melawan setiap penyakitnya ini dengan peluang yang kecil itu, harapan untuk hidup. Dia malah segar. Misalnya saja, ketika orang divonis kanker, seringkali orang kemudian drop, stres, tertekan, gelisah. Apa yang terjadi? Penyakit itu semakin menggerogoti, terus semakin menggerogoti.
Akibatnya apa? Akibatnya malah justru dia semakin down, dan down. Akhirnya ya dipanggil oleh Bapa di surga. Tetapi ketika ada harapan, harapan itu adalah peluang. Meskipun peluang itu kecil, dia dapat menangkap peluang itu. Dan ditumbuhkan satu harapan hidup. Maka justru semakin panjanglah usianya. Saya punya teman, dia sudah divonis oleh dokter sejak masa kecil. Dia divonis tumor usus, ya kanker usus dari kecil. Tetapi dia hadapi hidupnya, terus dia menghadapi hidupnya, padahal oleh dokter dia divonis usianya paling beberapa tahun lagi. Tetapi malah justru ketika dia menangkap peluang itu dan menumbuhkan sebuah pengharapan, maka dia sampai menikah, dia sampai punya anak, dan penyakitnya semakin menggerogoti dia, dan memang akhirnya dia meninggal dunia. Tetapi ketika ada pengharapan hidup itu, ini yang nilai yang terpenting itu di situ. Ketika ada pengharapan, maka usia yang tadinya divonis hanya beberapa tahun, malah justru bertahun-tahun. Punya suami, punya anak, anaknya juga sudah bisa lari-lari, dia bisa gendong anaknya, dan barulah mengakhiri kehidupan itu. Nilai yang sangat penting itu seperti yang dikatakan dikatakan pemazmur tadi. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah? Tapi saya tahu, aku akan berharap kepada Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang mana aku akan dapat bersyukur lagi. Kata pemazmur, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur adalah orang yang mengalami pengalaman yang indah dengan Tuhannya. Karena apa? Karena kata lagi dalam kata-kata tadi yaitu sebab aku akan bersyukur lagi. Aku akan bersyukur lagi. Kata lagi itu menunjukkan bahwa ada pengalaman-pengalaman terdahulu di mana dia dapat mengucap syukur dulu. Sehingga ada satu lagu yang begitu indah. Lagu ini mengatakan, hitung berkat-Mu satu-satu, ingat semua janganlah lupa. Hitung berkat satu persatu, maka kau cintahu atas semua. Ini terjemahan dari gereja sinode saya, yaitu Sinode Gereja Isa Masih. Terjemahannya demikian. Tapi yang paling penting adalah hitung berkat satu persatu. Berkat itu jangan hanya dibatasi, berkat itu hanya keuangan. Tidak. Berkat kehidupan. Berkat di dalam kesehatan. Karena kesehatan itu adalah berkat Tuhan yang begitu besar. Berkat kedamaian. Berkat shalom. Ketika kita melihat dan menghitung berkat-berkat Tuhan, ketika kita menghitung apa yang telah Tuhan lakukan sebelumnya, maka di situ ada sebuah pengharapan di mana kekinian ketika gelisah dan tertekan, dan kita menghitung berkat satu persatu itu, maka kita dapat berharap kepada Tuhan. Maka
Yang terakhir, jangan jadikan stres. Jangan jadikan ketertekanan. Jangan jadikan kegelisahan itu sebagai akhir kehidupan. Datanglah kepada Tuhan, atau kata Rudolf Bultmann tadi, coram Deo, to God. Datang kepada Tuhan, berharaplah kepadanya. Maka kita dapat bersyukur atas pertolongan Tuhan. Atau bisa dibalik juga, bersyukurlah dengan menghitung berkat-berkat-Nya. Maka kita dapat berharap kepadanya dan menapaki hidup ini. Kemudian di tengah-tengah penderitaan yang masih berlangsung. Ketika kita berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Jemaat-jemaat sekalian, ketika kita berkata, mengapa saat ini aku stres berat? Mengapa kok aku saat ini gelisah di dalam hidupku? Maka yang pertama tadi, berharaplah kepada Tuhan. Maka kita akan dapat bersyukur. Atau dibalik, yaitu bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Bersyukurlah, apalagi hitung berkat-berkat itu. Maka peluang itu dapat kita ambil dan kita dapat berharap kepada Tuhan. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bacaan kami pada hari ini dari firman-Mu menyatakan kepada kami bahwa pengalaman iman dari pemazmur yaitu Daud adalah pengalaman yang indah. Biarlah kami sebagai jemaat Tuhan tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tidak hanya terhibur hanya oleh firman-Mu, tetapi lebih dari itu, memiliki pengalaman rohani bersama dengan Engkau ya Tuhan. Seperti halnya pemazmur tadi. Dia saat itu merasakan gelisah. Dia saat itu mengalami ketertekanan. Kemungkinan ketika nyawanya terancam oleh karena Saul yang mengejar-ngejar dia untuk dibunuh ya Tuhan. Hatinya tertekan, hatinya stres, hatinya gelisah. Tetapi di tengah-tengah kegelisahan itu, di tengah-tengah stresnya, dia mampu untuk berharap kepada Engkau. Karena dia tahu bahwa harapan orang dapat berharap itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu adalah sola gratia yang dianugerahkan Tuhan bagi dia ya Tuhan. Karena dia percaya bahwa dia pasti akan mengucap syukur kepada Engkau, berterima kasih kepada Engkau lagi. Karena dia tahu bahwa Engkau pasti akan menolong. Biarlah ketika ada jemaat yang saat ini merasakan gelisah, berharaplah kepada Allah. Dia akan menolong. Engkau akan menolong ya Tuhan. Jemaat yang saat ini merasakan kegelisahan itu. Karena kami tahu Engkau adalah penolong sejati.
Biarlah kami juga mengalami pengalaman-pengalaman iman seperti halnya Daud, seperti halnya Ayub, yang memiliki pengalaman iman itu yang begitu indah dengan Engkau. Terlebih ketika kami pada masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur. Haleluya. Amin.